Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai Intelligent Tutoring System berbasis error pattern dan response time pada soal aljabar kelas 7. Dengan anggota kelompok yang pertama Aina Al-Fatihah, yang kedua Marsha Devana, dan yang ketiga adalah Najmatul Husna. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran digital. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting yang melatih kemampuan berpikir logis dan analitis. Pada jenjang SMP, kelas 7, materi aljabar menjadi dasar penting. Namun, sering menimbulkan kesulitan karena siswa harus beralih dari aritmatika ke penggunaan simbol dan juga variabel. Evaluasi pembelajaran konvensional umumnya hanya menilai hasil akhir tanpa menganalisis proses berpikir siswa, sehingga kesalahan konseptual dan tingkat pemahaman siswa tidak teridentifikasi secara mendalam. Pada penelitian ini, kami menggunakan 3 teori utama, yaitu Intelligent Tutoring System, Response Time, dan Error Pattern Analysis. Intelligent Tutoring System dirancang untuk meniru peran tutor manusia dengan memberikan bimbingan, pertanyaan, dan umpan balik kepada pengguna secara interaktif. ITS terdiri dari 4 komponen, yaitu domain modul, yang dia fungsinya mengelola materi pembelajaran, kemudian student modul, yang fungsinya memantau data siswa, serta pedagogical modul, yang mengatur serta strategi pembelajaran, dan yang terakhir interface modul, yang dia ini menjadi penghubung antara sistem dengan pengguna. Kemudian response time. Response time itu adalah lama waktu yang dihabiskan siswa untuk mempertimbangkan dan menjawab setiap soal. Selain data jumlah ketepatan jawaban, response time siswa terhadap setiap soal dapat menjadi sumber data untuk mengukur pola perubahan keterampilan atau kemampuan siswa sepanjang proses pembelajaran. Lalu error pattern analysis, yaitu salah satu strategi untuk membantu siswa mempertahankan pembelajarannya. Pada penelitian ini sendiri, error analysis ini digunakan bersamaan dengan Intelligent Tutoring System untuk mengidentifikasi kesalahan umum siswa, lalu memberikan feedback yang dia ini hasilnya ditampilkan di halaman refleksi, dan mengukur response time untuk melihat apakah siswa butuh benar scaffolding atau sudah menguasai konsep. Jadi, error pattern analysis dan response time ini digunakan secara bersamaan untuk menganalisa hasil jawaban siswa. Di sini saya akan membahas 2 metode yang digunakan dalam perancangan penelitian ini. Yang pertama, metode untuk merancang website. Kami menggunakan metode PLOM yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu preliminary research, yang fungsinya dia mengidentifikasi masalah, kemudian prototyping stage, yang dimana pada bagian ini kami mengembangkan prototipe perangkat lunak. Lalu assessment stage, itu adalah evaluasi sumatif atau evaluasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, systematic reflection dan end documentation, yang fungsinya dia itu mencatat seluruh, mendokumentasi dan mencatat seluruh tahapan yang kemudian akan digunakan untuk refleksi diri. Refleksi diri ini maksudnya refleksi ke penelitinya, bukan ke penggunanya, bukan ke siswa. Lalu metode pengujian yang kami pakai yaitu menggunakan black box testing yang diuji pada 2 aspek, yaitu pengujian fungsionalitas sistem dan pengujian respon pengguna. Untuk pengujian fungsionalitas ini, caranya kami memberi input pada sistem dan mengamati outputnya apakah sudah benar atau belum. Dan fitur yang diuji pada pengujian ini adalah fitur login dan registrasi. Lalu untuk pengujian respon pengguna yaitu adalah mengukur pengalaman penggunaan
yang melibatkan 24 responden dari pelajar kelas 7 SMP. Nah, kami mengukur pengalaman pengguna ini dengan cara menyebar kuesioner berbentuk Google Form dengan skala Likert 1-5. Selanjutnya, kita memasuki bagian hasil dan pembahasan. Beralih ke hasil dan pembahasan, di sini kami membagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kerangka konseptual, yang kedua prototyping stage, dan yang kedua assessment stage. Kita membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu kerangka konseptual. Website pembelajaran berbasis ITS menyediakan materi aljabar dan latihan soal yang bertingkat. Memiliki level mudah, sedang, dan juga sulit. Sistem menerapkan latihan adaptif berdasarkan analisis error pattern dan respon time siswa. Siswa yang melakukan kesalahan atau memiliki waktu respon lambat akan diarahkan untuk mengulang latihan pada materi yang sama. Hasil pengerjaan ditampilkan dalam bentuk umpan balik refleksi pembelajaran yang menunjukkan tingkat pencapaian belajar siswa. Nah, yang kedua yaitu prototyping stage, yaitu hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama ITS berjalan dengan baik, mulai dari penyajian materi, latihan soal, pemrosesan jawaban, hingga perhitungan kecepatan dan ketepatan. Sistem yang mampu memberikan rekomendasi pembelajaran dan menu refleksi secara otomatis, sehingga prototipe dinilai siap dilanjutkan ke tahap validasi ahli dan uji coba. Slide selanjutnya merupakan tampilan dari website. Nah, kami memiliki tampilan website yang seperti ini. Yang atas merupakan halaman utama pada sistem ITS berisi dashboard untuk pengguna. Sedangkan yang bawah adalah halaman login dan check up siswa agar data siswa dapat tersimpan. Nah, pada bagian ini kami menggunakan database MongoDB sehingga data siswa dapat tersimpan secara online. Selain itu, siswa bisa akses kapan saja dengan masuk di akun yang sama. Untuk login sendiri, kami menggunakan username dan password sehingga siswa hanya dapat mengaksesnya dengan username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya, yang nantinya data tersimpan dapat dilihat pada menu reflektif. Selanjutnya yaitu pada halaman menu materi. Nah, setelah login, siswa dapat memilih menu materi yang bertingkat 3 kesulitan, serta informasi singkat mengenai penggunaan metodologi. Tombol coba latihan mengarahkan siswa ke latihan soal ITS sesuai dengan level yang dipilih, yaitu mudah, sedang, dan juga sulit. Beralih lagi ke bagian yang bawah. Pada pojok kanan atas ditampilkan waktu pengerjaan soal untuk mengukur kecepatan siswa dalam menjawab. Sistem memberikan keterangan di bawah soal berdasarkan ketepatan dan kecepatan menjawab, yaitu cepat dan tepat, peringatan jika kurang tepat, atau notifikasi jika jawab salah. Bisa dilihat yang ada di bawah sini, Kakak. Yang selanjutnya yaitu halaman refleksi siswa. Intelligent Tutoring System atau ITS berbasis error pattern dan respon time dirancang untuk membantu siswa kelas 7 memahami materi aljabar sesuai dengan kemampuan. Nah, sistem ini mendiagnosis tingkat pemahaman melalui kecepatan dan juga ketepatan menjawab soal, sehingga siswa dapat melanjutkan ke level berikutnya atau mengulang soal maupun materi sesuai dengan kebutuhannya. Assessment stage, hasil pengujian sistem. Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem ITS metodologi melalui 2 pendekatan, yaitu pengujian teknis sistem dan pengujian penggunaan untuk menilai pengalaman belajar siswa. Pengujian difokuskan pada kemampuan sistem dalam mendiagnosis error pattern berdasarkan jawaban siswa serta mengukur response time untuk menyesuaikan intervensi pembelajaran remedial secara adaptif dan personal. Pengujian jalur pembelajaran adaptif. Pengujian menunjukkan bahwa sistem menghasilkan alur pembelajaran yang berbeda untuk setiap siswa, sesuai dengan pola kesalahan dan response time masing-masing. Siswa dengan error pattern tertentu diarahkan ke materi penguatan yang sesuai, sedangkan siswa dengan response time lambat diberikan latihan soal moderat untuk meningkatkan kepercayaan diri. Hasil ini membuktikan bahwa metodologi mampu menyesuaikan tingkat kesulitan soal dan umpan balik secara adaptif. Berikutnya, pengujian penggunaan atau user experience dan feedback. Pengujian penggunaan dilakukan untuk menilai kenyamanan, kejelasan tampilan, dan kebermanfaat sistem dalam pembelajaran aljabar. Hasil menunjukkan respons sangat positif, terutama pada kejelasan materi dan contoh soal. Menu refleksi dinilai membantu siswa menyadari kesalahan secara mandiri serta meningkatkan kepercayaan diri, yang sejalan dengan penurunan response time pada soal berikutnya.
Secara keseluruhan, siswa menilai metodologi menarik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Asesmen selanjutnya adalah pengujian fungsional menggunakan black box testing. Pengujian fungsional menggunakan metode black box testing ini dilakukan untuk memastikan seluruh fitur website metodologi berjalan sesuai dengan desain sistem. Pengujian melibatkan 24 siswa kelas 7 dan mencakup 10 indikator utama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur inti sistem seperti navigasi halaman, mekanisme soal adaptif, proses pengisian jawaban, sampai menu refleksi berjalan dengan tingkat keberhasilan 100%. Secara keseluruhan, sistem dinilai stabil, konsisten, dan layak digunakan sebagai media pembelajaran digital bagi siswa SMP kelas 7. Untuk uji black box testing sendiri, kita bisa lihat dari gambar tersebut, dari skala 1-5, hasil penilaian responden, aspek kognitif, dan konten materi. Pemahaman materi menjadi keunggulan utama dengan skor 4,2, didukung oleh kesesuaian materi dan contoh soal dengan skor 3,8. Namun, kejelasan penyajian materi masih perlu ditingkatkan dengan skor 3,1. Aspek adaptivitas dan latihan soal. Kesesuaian latihan soal dengan materi memperoleh skor 3,7, sedangkan kesesuaian level soal dan kemampuan siswa sebesar 3,4. Menunjukkan siswa adaptif sudah berjalan namun masih perlu dioptimalkan. Aspek kebermanfaatan dan dampak psikologis, metodologi dinilai sangat membantu dengan skor 4,0, mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan skor 3,7, dan menu refleksinya dinilai efektif dengan skor 3,9, selaras dengan minat penggunaan jangka panjang dengan skor 3,7. Kita beralih ke kesimpulan, pengembangan ITS metodologi pada materi aljabar kelas 7 SMP berhasil dilaksanakan melalui seluruh tahapan metode PLOM. Sistem berbasis web ini berfungsi sebagai tutor digital yang menganalisis error pattern dan response time untuk mendiagnosis pemahaman siswa serta menyajikan pembelajaran adaptif sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Hasil pengujian terhadap 24 siswa menunjukkan bahwa metodologi memiliki efektivitas tinggi dengan skor kepuasan rata-rata 3,79. Pemahaman materi tertinggi dengan skor 4,2 dan tingkat kebermanfaatannya dengan skor 4,0. Sistem juga mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa dan dinilai layak digunakan sebagai media pembelajaran interaktif dan adaptif dalam pembelajaran aljabar. Saran yang dapat kami berikan untuk penelitian ini adalah, meskipun hasil pengembangan menunjukkan capaian yang positif, beberapa aspek masih perlu ditingkatkan. Penyajian materi perlu dioptimalkan, terutama pada tata letak, visual, dan alur penjelasan, karena memperoleh skor terendah dengan skor 3,1. Selain itu, algoritma adaptif perlu disempurnakan, agar penentuan level soal lebih presisi dan transisi tingkat kesulitan lebih halus dengan skor 3,4. Pengembangan selanjutnya adalah juga disarankan untuk meningkatkan stabilitas sistem serta memperdalam umpan balik pada menu refleksi agar proses berpikir siswa dapat terpetakan dengan lebih baik. Sekian dari kami, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.